Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak pagi ini? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Materi surat At-Tin. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Tujuan pembelajaran surat At-Tin. Setelah selesai belajar Al-Quran surat At-Tin, diharapkan siswa dapat memahami makna Quran surat At-Tin dengan baik dan lancar. Yang kedua, siswa diharapkan dapat membaca Quran surat At-Tin dengan tartil. Yang ketiga, siswa diharapkan dapat menulis kalimat-kalimat dalam Quran surat At-Tin dengan benar, dan siswa diharapkan menunjukkan hafalan Quran surat At-Tin dengan lancar. Berikut bacaan Quran surat At-Tin ayat 1 sampai 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Setelah mendengarkan tilawah Al-Quran surat At-Tin ayat 1 sampai 8 tadi, kalian bisa banyak berlatih membaca Al-Quran di rumah. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Selanjutnya, mari kita memahami makna Quran surat At-Tin. Dalam Al-Quran terdapat 114 surat. Surat At-Tin adalah surat yang ke-95. Surat At-Tin berjumlah 8 ayat dan diturunkan di kota Mekah, disebut surat Makkiyah. Dinamakan surat At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama. Anak-anak, selanjutnya mari kita pelajari tentang kandungan surat At-Tin. Ayat 1. Wattini wazzaitun. Artinya demi buah tin dan buah zaitun. At-Tin dimaksudkan di sini adalah buah tin. Atau ada yang berpendapat At-Tin adalah sebuah gunung yang penuh dengan pohon atau buah tin. Sedangkan Az-Zaitun dimaksudkan di sini adalah buah zaitun, atau juga ada yang berpendapat zaitun adalah
nama sebuah masjid di Yerusalem, Baitul Maqdis. Anak-anak sekalian, tahukah kalian buatin itu? Nah, buatin itu rasanya manis, buahnya lembut, kemudian mudah dicerna. Buatin dikonsumsi oleh manusia sebagai obat. Sedangkan buah zaitun itu menghasilkan minyak yang berlimpah, yang manfaatnya banyak sekali bagi manusia. Ayat 2. وطور سينين. Artinya demi Gunung Sinai. Gunung Sinai disebut juga dengan Jabal Musa, artinya Gunung Nabi Musa. Karena di tempat inilah Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Demikian juga pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan beliau melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Ayat 3. وهذا البلد الأمين. Artinya, dan demi negeri yang aman ini. Kota yang aman yang dimaksud adalah kota suci Mekah. Kota ini disebut sebagai kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota Mekah banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat keempat. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk dan rupa. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk lainnya. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia dikaruniai oleh Allah akal pikiran agar supaya dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Manusia juga memiliki kelebihan dibanding makhluk yang lain. Manusia bertutur kata yang lembut, sopan dan santun, suka menolong, suka bersilaturahim. Manusia berpakaian untuk menutup aurat mereka, dan masih banyak lagi kelebihan-kelebihan yang lain. Ayat ke-5. ثم رددناه أسفل سافلين. Artinya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Maksudnya, tempat yang serendah-rendahnya di sini adalah neraka. Siapakah yang termasuk di dalamnya? Anak-anak sekalian, orang-orang yang termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, melaksanakan kemaksiatan. Contoh, berbohong, berkelahi dengan sesama teman, tidak melaksanakan sholat, tidak berpuasa, atau perbuatan maksiat yang lainnya. Ayat ke-6. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Yang tidak termasuk orang yang hina adalah mereka yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebaikan. Mungkin itu bisa bersedekah, atau suka menolong sesama teman, atau juga
rajin melaksanakan sholat dengan berjamaah dan semua perintah Allah dan Rasul-Nya. Merekalah orang-orang yang mulia di hadapan Allah dan juga manusia. Ayat ke-7. فما يكذبك بعد بالدين. Artinya, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Maksudnya adalah pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan yang buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah SWT sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah SWT memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah tadi untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga dapat terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Ayat ke-8. أليس الله بأحكم الحاكمين. Artinya, bukankah Allah hakim yang paling adil? Allah Subhanahu wa taala yang memberi keputusan atas segala persoalan. Allah Subhanahu wa taala Maha adil dan bijaksana terhadap manusia dan makhluk lainnya. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang bacaan, arti, dan kandungan Quran Surat At-Tin. Sebagai tugas kalian di rumah adalah 1. Bacalah Quran Surat At-Tin ayat 1-8 dengan tartil. Tugas yang kedua adalah bacalah Quran Surat At-Tin secara berulang-ulang sehingga kalian hafal. Anak-anak sekalian, usai sudah pembelajaran kita kali ini. Atas kebersamaan kalian semua, Ustaz ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan yang banyak. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.